Wanita ini namanya Susana atau biasa dipanggil Susi. Ia merupakan sarjana lulusan arsitek pertamanan. Dan pada hari itu Susi kira ia akan menjadi wanita paling bahagia, mengingat dirinya sudah berpacaran selama 12 tahun dan telah setia menunggu mas pacar lulus sampai S2. Susi yakin kali ini pacarnya itu akan melamarnya. Namun dugaannya salah besar. Pacarnya itu malah memilih mengakhiri hubungan mereka begitu saja. Tentu saja hal itu membuat hati Susi terasa sakit. Susi lalu memeluk ibunya dan Susi pun pergi dari sana. Di tengah jalan ban mobil Susi tiba-tiba saja kempes. Dan ketika akan mengganti ban mobil itu, Susi baru sadar kalau dongkraknya kemarin dipinjam adiknya yang bernama Avery. Dan di tengah kepasrahannya itu muncul seorang pria yang bernama Nate. Melihat Susi kesusahan, Nate segera meminjamkan dongkraknya. Sesaat setelah ban barunya selesai dipasangkan, Susi pun memperkenalkan dirinya sebagai arsitektur taman. Sementara Nate mengaku kalau dirinya baru saja mendapat pekerjaan baru sebagai petugas sosial. Di tengah obrolannya itu, Susi baru menyadari bahwa kini mereka sedang ada di dekat pohon cinta. Menurut legenda, barang siapa melamar pasangannya di bawah pohon itu, maka dapat dipastikan kalau kehidupan rumah tangga mereka akan berlangsung langgeng. Sebenarnya Susi pun mendambakan momen itu. Namun apa daya, semua hanya tinggal kenangan. Susi dan Nate pun melanjutkan perjalanan mereka masing-masing. Rupanya Nate ini adalah seorang pangeran dari kerajaan Cambria. Ia sengaja liburan ke rumah teman ayahnya yang bernama Nona Juni bersama dengan John, pengawal pribadinya. Tujuannya adalah melepaskan segala penat sebelum akhirnya dia harus memikul tanggung jawab baru sebagai Raja Cambria. Di sisi lain, meski sedih karena baru putus, namun Susi harus tetap tegar menjalani hidupnya ke depan. Mulai sekarang Susi mau fokus dengan karirnya sebagai arsitektur taman. Susi gak mau lagi-lagi membuang-buang waktunya dengan percuma. Avery yang mengetahui hal itu pun mendukung 100% keputusan kakaknya itu. Avery senang karena Susi gak perlu lama-lama terpuruk dalam kegalauan. Sementara itu di sisi lain, Nate yang terus kepikiran dengan Susi langsung meminta Nona Juni, yaitu nona terkaya yang ada di desa Susi, untuk memakai jasa Susi dalam mendesain taman belakang Nona Juni. Nate lalu menyampaikan kabar itu ke Susi, yang kebetulan sedang berada di toko tanaman milik keluarganya. Namun saat akan menjawab tawaran itu, HP Susi tiba-tiba berdering. Susi mendapat kabar kalau ayahnya masuk rumah sakit. Susi pun segera pergi ke rumah sakit. Ternyata ayahnya itu kecapean dan harus di bed rest selama 2 minggu. Namun karena tokonya gak ada pelayan cowok yang bisa angkat-angkat barang berat, ayah tetap ngotot mau kerja. Dan di saat itulah Nate menawarkan dirinya yang akan menggantikan kerjaan ayah Susi sementara waktu. Dan setelah Susi, Avery, dan ibunya berdiskusi, mereka pun akhirnya setuju menerima Nate sebagai pelayan di toko tanaman mereka. Keesokan harinya Nate pun masuk kerja dan Susi pun terkesima dengan kinerja Nate. Sebelum pulang, Susi pun menyampaikan kesediaannya menjadi arsitek taman Nona Juni. Dan ketika Susi membersihkan wajah Nate, diam-diam ada seorang paparazi yang sedang memata-matai mereka. Besoknya Susi segera pergi ke rumah Nona Juni. Kedatangannya itu langsung disambut hangat oleh Nate dan juga Nona Juni. Dan begitu mendengar betapa briliannya ide Susi tentang desain taman belakang rumahnya, Nona Juni pun segera memasrahkan taman itu kepada Susi. Dan tanpa banyak omong, Susi pun langsung menata taman itu dengan dibantu Nate.
Setelah itu, Nate pun makan malam bersama di rumah Suzy. Di tengah makan malam itu, orang tua Suzy menyarankan Nate agar menghabiskan sisa liburannya dengan mengelilingi desa sambil naik sepeda. Nate pun menerima saran itu dan ia ingin melakukannya dengan ditemani Suzy. Suzy pun dengan senang hati menerima ajakan itu. Sepulangnya dari makan malam, John ngasih tahu Nate kalau kebersamaannya dengan Suzy telah terendus oleh media. Dan kabar itu pun telah sampai ke telinga Suzy. Dan ya, Suzy pun kaget kalau Nate ternyata adalah seorang pangeran. Nate lalu menjelaskan semuanya ke Suzy. Ia juga minta maaf yang sebesar-besarnya pada Suzy karena gak jujur dengan identitas aslinya. Dan Nate pun lalu meminta maaf sekaligus berpamitan ke keluarga Suzy. Ia mengaku bersalah dengan ketidakjujurannya itu. Keluarga Suzy pun memaafkannya dan memberikan seragam pegawai toko tanaman mereka kepada Nate. Dan Nate bilang kalau dia pasti merindukan momen saat bekerja di toko tanaman itu. Mengingat Nate besok harus kembali ke Cambria, Nate pun segera ngajak Suzy mengelilingi desa sambil naik sepeda. Setelah itu, mereka pun menepi duduk di bawah pohon cinta. Nate kemudian cerita kalau dirinya sangat bersyukur sekali karena liburannya kali ini Nate bisa menjalani hidup seperti orang normal. Ia juga cerita jika dirinya nanti akan membuka sebuah taman yang indah untuk masyarakat umum. Dan akhirnya Nate pun kembali ke Cambria. Ibunya yang bernama Sarah telah mengetahui kedekatan Nate dengan Suzy. Dan tentu saja Sarah menentang hubungan itu. Karena baginya seorang bangsawan harus menikah dengan bangsawan. Untuk itu Nate pun telah dijodohkan dengan wanita bangsawan yang tidak lain adalah teman Nate sewaktu kecil, yaitu Ginny. Dan Ginny pun sadar bahwa cintanya terhadap Nate tidak pernah berbalas. Sementara itu, Suzy pun mendapatkan kabar gembira kalau dirinya diundang ke istana Cambria untuk magang menjadi arsitek sebuah taman yang direncanakan Nate waktu itu. Rupanya itu adalah rencana dari Sarah. Ia sengaja melakukannya agar membuka mata dan hati Nate bahwa Suzy gak layak dan gak selevel dengan mereka. Suzy lalu pergi ke Cambria bersama Avery. Sayangnya di luar dugaan Avery, mereka ternyata hanya disediakan kamar yang biasanya ditempati oleh para pelayan kerajaan. Meski begitu, Suzy gak mau ambil pusing. Yang terpenting sekarang, ia harus bekerja sebaik mungkin. Dan jujur, Suzy gak sabar pengen ketemu dengan Nate. Namun bukannya bekerja sebagai arsitek, Suzy justru dilimpahkan tugas sebagai tukang kebun. Dan bersamaan dengan itu, Sarah datang menemui Suzy. Sesuai dengan bayangannya, Suzy memang tidak layak menjadi pendampingnya Nate. Dan ketika jam istirahat saat menerima telepon dari Avery, Suzy gak sengaja ngelihat Nate ada di depan matanya. Suzy pun segera memeluk Nate yang ternyata sedang mengadakan konferensi pers. Nate lantas membawa Suzy menjauh dari sana. Bagi Nate, kehadiran Suzy ini seperti sebuah kejutan. Begitu tahu Suzy tidur di kamar para pelayan, Nate pun langsung membawa Suzy ke salah satu kamar tamu di istananya. Keesokan harinya pas lagi sarapan dengan Sarah, Nate mengutarakan keinginannya bahwa ia akan mengundang Suzy dan Avery ke acara penobatannya sebagai raja nanti. Awalnya Sarah menentangnya. Tetapi saat Nate bersumpah akan selalu berada di istana, apapun yang terjadi, Sarah pun mengizinkannya. Siangnya, Nate makan siang berduaan bersama Suzy. Suzy lalu menyinggung tentang Ginny yang digosipkan akan bertunangan dengan Nate. Gak ingin Suzy salah paham, Nate segera meluruskan semuanya bahwa mereka gak memiliki hubungan apa-apa. Nate lalu mengundang Suzy ke acara penobatannya sebagai raja dan ke pesta dansa.
Namun ternyata Susi menolaknya. Ia nggak tahu gimana caranya berdansa. Dan Nate seketika itu juga mengajari Susi berdansa. Keesokan harinya, Nate berlatih membacakan sumpah sebagai raja di depan Susi. Dan di tengah latihan itu, Ginny datang mengabarkan bahwa Nate telah dipanggil Dewan Agung. Setelah Nate pergi, Ginny secara terang-terangan mengatakan meski Nate gak mencintainya, tetapi pihak kerajaan pasti akan selalu memihaknya untuk mendampingi Nate menjadi ratunya. Mendengar itu, Susi pun sedih. Di tengah kesedihannya, Susi dikagetkan dengan kedatangan Nona Juni. Sontak saja kesedihan itu langsung sirna. Nona Juni kemudian ngajakin Susi pergi shopping, membeli gaun untuk pesta dansa nanti. Sorenya, Susi pergi ke kebun kerajaan. Gak berselang lama, Sarah muncul menghampiri Susi. Dia memberitahu kalau taman itu dibangun sendiri oleh mendiang ayahnya Nate. Taman itu merupakan kado pernikahan mereka yang melambangkan betapa besarnya cinta ayah Nate kepada Sarah. Sarah kemudian menyiratkan ke Susi, meski Nate menyukainya, Susi tetaplah tidak bisa bersanding dengan Nate karena Susi bukanlah bagian dari kaum bangsawan. Dan tibalah hari di mana Nate resmi dinobatkan sebagai raja. Save the king. Dan setelah itu Susi mendengar bisik-bisik Sarah yang mengatakan bahwa Ginny lah satu-satunya wanita yang pantas mendampingi Nate sebagai ratunya. Di malam pesta dansa, Susi yang merasa gak pantas menghadiri acara itu segera mengemasi barangnya. Melihat itu, Avery langsung mencegahnya. Avery meyakinkan kakaknya itu bahwa Nate yang akan menjadi raja itu selamanya tetaplah menjadi Nate yang mereka kenal selama ini. Dan Susi gak perlu lagi insecure dengan dirinya sendiri. Karena walaupun Susi bukan anak bangsawan, tetapi Susi tetaplah wanita keren yang memiliki otak cerdas, mandiri, dan empati yang tinggi. Dan setelah sekian lama Nate menunggu, Susi pun akhirnya muncul di tengah pesta dansa dengan penampilan yang sangat anggun dan juga menawan. Nate pun lalu mengajak Susi berdansa bersama dengan dirinya. Setelah itu, Nate mengajak Susi pergi berdua ke ruangan. Nate mengungkapkan perasaannya pada Susi, di mana sejak ada Susi di hidupnya, Nate gak perlu lagi takut untuk memulai kehidupan barunya sebagai Raja Cambria. Dan untuk merayakan itu, Nate lantas pergi mengambil champagne di luar ruangan. Sewaktu Nate lagi ngambil champagne-nya, Ginny datang mendekatinya. Kini Ginny telah rela bila Nate lebih memilih bersama Susi. Ginny sadar kalau yang namanya perasaan itu gak bisa dipaksakan. Dan di saat Nate berterima kasih atas pengertian Ginny, Susi tiba-tiba muncul dan terjadilah kesalahpahaman. Ketika akan kembali ke kamar, Susi pun berpapasan dengan Sarah. Dengan spontan, Sarah pun mengatakan kalau dirinya sangat menyukai personality Susi. Namun untuk merestuinya bersama Nate, Sarah tentu aja nggak bisa. Karena baginya yang pantas mendampingi Nate adalah orang yang sederajat dengan mereka, yaitu orang-orang dari kalangan bangsawan. Susi lalu meninggalkan kerajaan Cambria tanpa sepengetahuan Nate. Dan Susi pun sadar diri bahwa Nate dan dirinya tidak akan pernah menjadi satu. Beberapa bulan kemudian, Sarah tiba-tiba menyadari bahwa anak sematawayangnya itu sampai kapanpun tidak akan pernah bisa melupakan Susi. John pun menyarankan agar Sarah membuka hatinya untuk menerima Susi menjadi pendamping hidup Nate.
Meski Susi tidak berdarah biru, tetapi John yakin Susi bisa pelan-pelan belajar dan beradaptasi tentang etiket kerajaan. Mengingat menjadi raja dan ratu yang berbudi luhur bukanlah sebuah bakat dari lahir, maka semua itu bisa dipelajari. Sarah pun kemudian pergi ke kebun. Di sana ia mendapati Ned sedang berkebun dengan seragam pelayan toko tanaman. Bagi Ned, berkebun membuatnya seakan terhubung dengan bumi. Hal itu pun menjadi pengingat Ned agar tidak merasa tinggi hati, meski dirinya berasal dari keluarga bangsawan. Karena bagaimanapun, Ned tetaplah manusia biasa, yang juga memiliki hak dan kebebasan untuk memiliki kisah cintanya sendiri. Lagi pula, seorang raja yang baik tidak akan pernah meninggalkan wanita yang ia cintai. Mendengar itu, hati Sarah pun luluh. Sementara itu, karir Susi sebagai arsitektur taman kian hari semakin bersinar. Satu persatu job mulai berdatangan. Dan sewaktu Susi lagi asik mendesain taman, Avery datang mengajak Susi pulang. Di tengah jalan, Avery berhenti di depan pohon cinta. Dan tanpa disangka, Ned telah menunggu Susi di sana. Susi langsung kaget saat Ned tiba-tiba berlutut sambil menyodorkan kotak cincin berlian di hadapannya. Dan Susi pun dikejutkan pula dengan kehadiran kedua orang tuanya dan ibunya Ned. Di situ ibu Ned bilang kalau dia telah merestui hubungan Ned dan juga Susi. Mendengar itu, Susi pun langsung menerima lamaran Ned. Susi berjanji akan belajar menjadi ratu yang semestinya. Film pun selesai.